Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Saya mahasiswi dari STID Mambaul Hikam Kabupaten Pali, nomor NIM 2001063, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam semester 2. Dosen pengampu Bapak Alip Kamaron MPD. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari beliau ingin memaparkan materi mengenai pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, dari segi bahasa, pendidik adalah orang yang mendidik. Nah, kemudian dari segi pengertian timbul kesan bahwa pendidik ialah orang yang melakukan kegiatan dalam melakukan mendidik. Nah, kemudian di dalam Al-Quran ditemukan beberapa kata menunjukkan kepada pengertian pendidik. Yang pertama ada mu'amalim. Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu, mampu mengembangkannya dan menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. Kemudian yang kedua ada murabi, adalah pendidik yang mampu menyiapkan, mengatur, mengelola, memimpin atau membimbing. Kemudian ada mudaris, adalah pendidik yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dialogonis dan dinamis, mampu membelajarkan peserta didik dengan belajar mandiri. Kemudian ada yang keempat, mursid, adalah pendidik yang menjadi sentral figur bagi peserta didiknya. Kemudian yang kelima ada muzaki, adalah pendidik yang bersifat hati-hati terhadap apa yang akan diperbuat. Kemudian yang keenam ada muklis, adalah muklis artinya pendidik yang melaksanakan tugasnya dalam mendidik dan mengutamakan motivasi ibadah yang benar-benar ikhlas karena Allah. Kemudian di sini ada 10 karakter harus dimiliki oleh peserta didik dalam mendidik. Yang pertama ada ikhlas atau rawatlah dan didiklah dengan penuh ketulusan. Niat ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah. Yang kedua ada bertakwa, hiasi diri Anda dengan ketakwaan, sebab pendidik adalah contoh dan panutan sekaligus penanggung jawab pertama dalam pendidik anak berdasarkan iman dan Islam. Yang ketiga berilmu, sebuah keharusan bahwa kedua orang tua harus mempunyai pembekalan ilmu yang memadai. Orang tua harus mengetahui konsep-konsep dasar pendidik dalam Islam, mengetahui halal dan haram. Yang keempat ada bertanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam pendidik. Kemudian yang kelima ada sabar dan tabah. Dua sifat tersebut dibutuhkan oleh setiap pendidik, sebab dalam proses pendidikan tersebut sangat banyak tantangan dan ujian. Yang keenam, lemah lembut dan tidak kasar. Sifat lemah lembut ini akan membuat seorang peserta didik menjadi nyaman dan lebih mudah dalam menerima pengajaran. Yang ketujuh ada penyayang. Penyayang itu perasaan sayang ini sangat akan menjadi penghangat suasana dan menjadi proses pengajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. Yang kedelapan lunak dan fleksibel. Lunak dan fleksibel bukan maksud lemah dan tidak tegas, namun harus dipahami secara luas dan menyeluruh. Maksudnya di sini lebih mengarah pada sikap mempermudah dan tidak mempersulit. Yang kesembilan ada tidak mudah marah. Sifat mudah marah merupakan bagian dari sifat negatif. Yang ke-10 dekat namun berwibawa. Pendidik yang sukses adalah pendidik yang benar-benar dekat di hati peserta didik. Kemudian di sini ada bagian B, kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Fungsi dari pendidik yang pertama ada pensucian. Arti pensucian sebagai pemelihara diri,
mengembangkan serta memelihara fitrah manusia. Yang kedua ada pengajaran, artinya sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan berbagai keyakinan kepada manusia agar mereka menerapkan seluruh pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, peran pendidik sangat berperan penting dalam proses pendidikan karena dia bertanggung jawab dan menentukan arah pendidikan. Maka dari itu sebab Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu dan pengetahuan. Kemudian yang bagian C ada syarat-syarat pendidik dalam Islam. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik sebagai model dan suri teladan oleh anak didik dalam setiap perilakunya. Untuk itu, sebelum kita memasuki proses belajar mengajar, pendidik harus mengerti bagaimana sebenarnya sikap terhadap dirinya sendiri sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan. Di sini ada 5 syarat harus dimiliki ketika dia menginginkan menjadi seorang pendidik. Nah, yang pertama, memiliki keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang ilmu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Yang kelima, kemungkinan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Kemudian di sini yang bagian D ada sifat-sifat pendidik dalam Islam. Seorang pendidik pada hakikatnya bukan melulu merupakan profesi atau pekerjaan untuk menghasilkan uang atau sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupannya, melainkan ia mendidik karena panggilan agama, yaitu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghargai keridhoannya, menghidupkan agamanya, mengembangkan keseruannya. Nah, di sini ada yang pertama, kepribadian agamis. Seorang pendidik harus memiliki kepribadian yang mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang pendidik yang mampu memelihara dan mampu menegakkan syariat Islam dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah baik ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, berakhlak terpuji. Di antara akhlak terpuji yang harus dimiliki tersebut adalah rendah hati atau selalu berserah diri kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga ada bersikap zuhud. Dalam sifat ini, hendaknya seorang pendidik menyederhanakan pakaiannya. Nah, mencukupi makanannya sesuai dengan kadar kebutuhan pokok, yaitu mengambil dunia sekadar untuk mencukupi dirinya dan keluarganya. Yang keempat, menjauhkan diri dari sikap berpolitik. Nah, seorang pendidik merupakan seorang yang bisa berpikir, yang tenggelam dalam mencari arti bagi kehidupan dan mewujudkan harapan masyarakat pada umumnya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian di sini ada tugas dengan baik upaya memiliki sifat-sifat dari pendidik. Nah, yang pertama di sini ada tingkah laku dan pola pikir pendidik harus bersikap rabani. Kemudian yang kedua ada seorang pendidik harus memiliki rasa ikhlas. Yang ketiga, pendidik harus bersabar dalam mengerjakan dalam pengetahuan kepada peserta didik. Yang keempat, pendidik harus jujur dalam menyampaikan apa yang diserukannya. Yang kelima, pendidik senantiasa membekali dengan ilmu dan kesediaan membiasakan untuk mengkajinya. Yang ketujuh,
Pendidik mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi. Selanjutnya, pendidik harus mampu mengelola, peserta didik harus tegas dalam bertindak serta meletakkan berbagai perkataan secara profesional. Kemudian, pendidik harus mampu mempelajari kehidupan peserta didik selaras dengan masa perkembangannya. Kemudian, pendidik harus bersikap adil. Nah, dari arti-arti yang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tugas seorang pendidik itu dalam Islam adalah mereka yang harus memiliki 4 syarat. Nah, syaratnya itu ada pertama syarat keagamaan, kemudian syarat keagamaan itu patuh dan tunduk melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya senantiasa berakhlak yang mulia yang dihasilkan dari pelaksanaan syariat Islam. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat dan pada umumnya. Nah, kemudian di bagian E ada tugas dan peran pendidik dalam pembelajaran. Nah, yang pertama tugas pendidik. Tugas dalam bidang profesi. Pendidik adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan yang ikut bertanggung jawab dalam membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaannya. Kemudian yang ke-B, tugas dalam bidang kemanusiaan. Pendidik yang bersifat membantu mengembangkan potensi peserta didik, meletakkan mendidik pada sosok yang berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan mobilisator. Kemudian yang C ada tugas dalam bidang kemasyarakatan. Nah, masyarakat menempatkan diri pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena diri seseorang pendidik diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Berarti pendidik berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia seutuhnya. Nah, di sini selanjutnya peran pendidik dalam proses belajar mengajar. Peran pendidik sebagai demonstrator. Kemudian yang kedua, peran pendidik sebagai pengelola kelas. Peran pendidik sebagai mediator dan fasilitator. Kemudian peran pendidik sebagai evaluator. Peran pendidik dalam pengadministrasian. Kemudian peran pendidik secara kepribadian, peran pendidik secara psikologis. Nah, kemudian di sini ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang menekankan terhadap pentingnya aktivitas pendidik dalam mengajar atau membelajarkan peserta didik. Model pembelajarannya, pendekatan strategi metode, teknik, dan bahan taktik pembelajaran yang sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran peserta pembelajaran pendidikan Islam. Nah, baik, itulah penjelasan dari saya mengenai pendidik dalam pendidikan Islam. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.